Kelvin Verdonk datang, 3 pemain timnas terancam dicoret. Bintang dari NEC Nijmegen di Liga Belanda, Kelvin Verdonk baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Verdonk mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berada dalam proses naturalisasi dan tidak sabar untuk membela timnas Indonesia jika prosesnya sudah selesai. Andai proses naturalisasi Kelvin Verdonk resmi rampung, deretan bintang timnas Indonesia berikut berpotensi hilang dari daftar starting pelatih Sintayong. Siapa saja mereka? Pratama Arhan. Nama pertama adalah Pratama Arhan. Memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, membuat Kelvin Verdonk berpotensi besar menggeser posisi Pratama Arhan dalam daftar starting. Sebelum kehadiran Kelvin, nama ex-PSIS Semarang tersebut sejatinya memang sempat terpinggirkan usai kedatangan Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Kini dengan ketambahan Kelvin Verdonk, sepertinya Pratama Arhan harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendapat kepercayaan Sintayong di daftar 11 pertama timnas Indonesia. Rizky Ridho. Selain berposisi sebagai bek sayap, Kelvin Verdonk juga bisa menempati sektor bek tengah dan hal tersebut dapat membuat Rizky Ridho kesulitan untuk amankan starting. Berbekal jam terbang Eropa dan kemampuan komunikasi yang lebih lancar dengan pemain keturunan lain, sepertinya Kelvin Verdonk bisa jadi pilihan utama. Namun jika Rizky Ridho bisa menjaga konsistensinya dan meningkatkan komunikasi dengan pemain keturunan lain, bukan tak mungkin bintang Persija tersebut masih jadi andalan di pos center back timnas Indonesia. Elkan Bagot. Terakhir adalah Elkan Bagot, berposisi sebagai bek tengah dan telah jadi andalan dalam beberapa waktu terakhir, namun bintang Bristol Rovers tersebut berpotensi menepi dari starting saat Kelvin Verdonk datang. Meski tidak memiliki postur tinggi seperti Elkan Bagot, namun Kelvin Verdonk punya akurasi umpan yang mumpuni dan membuatnya cocok jadi ball playing defender baru di timnas Indonesia. Gol Tom Haye selamatkan Heerenveen dari kekalahan. Setelah kembali dari memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tom Haye memperlihatkan performa terbaiknya bersama klubnya di Eredivisie Belanda, Heerenveen. Tom Haye mencetak gol yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Heerenveen menjamu Twente dalam laga pekan ke-28 Eredivisie di Stadion Abel Lenstra, Kamis tanggal 4 April tahun 2024 dini hari WIB. Dalam laga itu, Heerenveen sempat tertinggal 2-3 di babak pertama. Tom Haye bermain sebagai starter dalam laga itu. Twente unggul 2-0 lebih dulu melalui gol Ricky van Wolfswinkel pada menit ke-11 dan Dana Roets pada menit ke-13. Heerenveen kemudian mencetak gol balasan pada menit ke-21 lewat Ion Nicolescu. Namun, Heerenveen kemudian tertinggal lagi setelah Robin Pröpper mencetak gol ketiga Twente pada menit ke-36. Heerenveen berhasil memperkecil lagi selisih dengan gol yang dicetak Osame Sahrawi pada menit ke-37 yang membuat kedudukan menjadi 3-2 untuk keunggulan tim tamu pada akhir babak pertama. Pada babak kedua, Heerenveen mencoba meningkatkan intensitas serangan dan berhasil mendapatkan penalti dari wasit pada menit ke-57. Tom Haye maju menjadi eksekutor dalam pertandingan ini. Pemain timnas Indonesia yang turun di posisi gelandang bertahan dalam pertandingan ini berhasil mencetak gol dari titik putih untuk membuat kedudukan menjadi imbang 3-3. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. 1 poin dari pertemuan ini membuat Heerenveen tak beranjak dari posisi ke-11 klasemen Eredivisie dengan torehan 33 poin. Resmi, FC Utrecht lepas Ivar Jenner ke timnas U23. FC Utrecht secara resmi melepas Ivar Jenner ke timnas U23 Indonesia. Hal itu diungkapkan melalui media sosial resmi klub di Twitter. Keputusan ini pun tentu menjadi kabar bahagia, mengingat ia diproyeksikan sebagai gelandang andalan Garuda Muda. Ivar Jenner pergi ke kamp pelatihan timnas Indonesia dalam persiapan Piala Asia U23. Bunyi pernyataan Utrecht.
Ivar merupakan salah satu pemain kepercayaan Sinteyong, bahkan di timnas senior. Di level klub, pesepak bola berusia 20 tahun itu lebih sering membela Jong Utrecht yang bermain di Eerste Divisie atau kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Saat ini, Eerste Divisie telah memasuki pekan-pekan terakhirnya, yakni menyisakan 6 pertandingan lagi saja. Jong Utrecht masih berada di posisi juru kunci karena baru mengumpulkan 23 poin. Sementara itu, timnas U23 Indonesia tengah berada di Dubai, Uni Emirat Arab untuk menjalani pemusatan latihan. Adapun Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar mulai 15 Juni hingga 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia berangkat ke Dubai. Persiapan jelang Piala Asia, Timnas U23 bertolak menuju Dubai, guna melakoni pemusatan latihan. 28 pemain diboyong pelatih Sinteyong untuk menjalani latihan dan 2 laga uji coba, kontra Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U23 bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab Senin sore. Mulai 1 hingga tanggal 14 April Rizky Ridho dan kolega akan menjalani pemusatan latihan dalam rangka persiapan jelang Piala Asia U23. 28 pemain diboyong pelatih Sinteyong, termasuk beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Justin Hubner, hingga Nathan Chuaon. Mereka tidak termasuk dalam rombongan tetapi akan langsung hadir di pemusatan latihan. Selama di Dubai, Garuda Muda juga akan menjalani laga uji coba tertutup, melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pelatih Timnas U23 Sinteyong berharap dengan waktu yang relatif singkat, tim ini mampu beradaptasi dengan baik sehingga mampu menampilkan performa maksimal. Apalagi Psi menargetkan tim ini minimal mampu lolos ke fase 8 besar. Memang kami tidak punya banyak waktu untuk berlatih bersama. Tapi ini tugas saya sebagai pelatih untuk membuat tim ini kompak. Waktu yang singkat ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya, ungkap Sinteyong, pelatih Timnas U23. Indonesia di Piala Asia U23 Timnas tergabung di grup A bersama Yordania, Australia dan tuan rumah Qatar. Garuda Muda harus duduk sebagai runner-up untuk lolos ke fase gugur.